Shalom anak-anak teacher semuanya, apa kabar? Ya, semoga anak-anak teacher semuanya dalam perlindungan Tuhan dan kabarnya sehat. Kembali lagi di pembelajaran tematik hari ini, masih di tema 2, tetapi subtema yang baru yaitu subtema 3. Nah, anak-anak teacher, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan. Kami boleh melalui hari yang baru ini oleh karena pertolongan Tuhan. Tuhan, kami mau belajar, bimbinglah kami, supaya pelajaran yang disampaikan oleh teacher boleh kami pahami dan kami semakin pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak teacher semuanya, hari ini judul subtema 3 yang ada di halaman 107 adalah menyayangi tumbuhan. Kalau di subtema sebelumnya kita mempelajari apa itu manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Nah, sekarang kita harus menyayanginya. Oke, kita lanjutkan. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Ya, benar sekali ya. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Karena apa, teacher? Ya, karena tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia atau kepada kita. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Jadi, itu adalah bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita jika kita boleh menyayangi tumbuhan, karena tumbuhan itu adalah salah satu ciptaan Tuhan. Ya, dan manfaatnya juga sangat banyak kepada kita. Kalau kita makan sayur, makan buah, itu semuanya dari tumbuhan. Jadi kita harus menyayanginya, kita harus merawatnya. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Kita lanjut 108. Nah, di sini Siti senang dengan bunga melati ya, dan dia pun membeli bibit bunga melati. Lalu dia menanamnya di dalam pot, tapi sebelumnya dia nggak tahu cara menanam bunga melati. Apakah ada anak-anak teacher yang sama dengan Siti belum tahu cara menanam bunga melati? Nah, ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama itu, terlebih dahulu anak-anak siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, lalu susun di dasar pot, paling bawah ya dasarnya ya. Selanjutnya, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang. Ingat, pupuk kandang. Masing-masing dengan bagian yang sama. Jadi takarannya harus sama, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Dengan bagian yang sama ya, isikan pada sepertiga bagian pot atau diletakkan di atas pecahan batu merah tadi. Selanjutnya, langkah yang ketiga itu, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Jadi media lamanya itu harus tetap diikutkan ya, tidak boleh dilepaskan. Kemudian, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang tersebut. Jangan isi pot sampai penuh, jadi nggak sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot yang memudahkan penyiraman. Jadi nggak boleh dia sampai keluar ya, campuran pasir, tanah, dan pupuk itu ya, sisakan dia 2 cm. Kemudian, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh, jadi nggak boleh merong-merong atau mereng-mereng, atau mau tumbang, harus dia tegak ya. Nah, setelah itu siram tanaman dengan air secukupnya, lalu bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Bersihkan dia dari mungkin ada tanah-tanah yang menempel. Dan yang kedelapan itu letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, itu dia cara menanam bunga melati. Masih di halaman 109. Nah, di situ ada pertanyaan 1 sampai 8. Coba, mari kita baca bersama-sama. Batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Apakah tadi tempatnya di dasar pot? Iya, boleh kita centang. Tapi anak-anak hanya memahami saja. Yang kedua, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanaman. Ya, sebagai media tanaman. Kemudian yang ketiga, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak dari tanah dan pasir. Apakah pupuk kandang harus lebih banyak atau
Sama. Banyaknya. Sama ya. Oke, ini bukan. Selanjutnya, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang disisihkan ke dalam pot sampai penuh. Apakah sampai penuh? Bukan juga. Tapi harus ada disisakan untuk bisa melakukan penyiraman. Yang kelima, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Ya, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Benar. Siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya? No. Sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Ya, ini dia ya. Oke. Oke deh, teacher. Sekarang kita lanjut halaman 111. Oke, 112. Nah, kita akan belajar tentang garis bilangan. Nah, yuk kita amati bersama garis bilangan. Di bawah ini, garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0, secara beruntun angka 1, 2, 3, sampai 10. Ya, biasanya paling maksimal itu 10, tapi tergantung penjumlahan yang dibuat. Kalau nanti penjumlahannya sampai puluhan, ya lewat dari 10. Oke. Nah, perhatikan bukumu halaman 113. Tulislah angka yang seharusnya menempati pada huruf garis bilangan di bawah ini. Nah, di sini ada 0, 2, 4, 6, 7, dan 9. Sementara di antara mereka itu ada huruf S, huruf I, R, I, dan H. Maka S, lihat, 0. Setelah 0 itu berapa? Lihat garis bilangan ini, yang di atas ini. Nih, setelah 0 berapa? 1. Maka S itu adalah 1. 0, 1, 2. Setelah 2, 3. Maka I, 3, 4. Berarti R itu berapa? 5, 6, 7. Berarti di sini di ini adalah 8. 9 dan H itu adalah 10. Maka boleh dituliskan S itu 1, I itu 3, sama dengan 3. Kemudian R itu sama dengan 5, dan seterusnya. Paham ya? Oke, ini menempatkan angka pada huruf pada garis bilangan. Selanjutnya, oke, ada soal penjumlahan, masih menggunakan garis bilangan. Nah, perhatikan buku kamu, itu ada di halaman 114. Oke, 114. Nah, di situ dikatakan, selesaikan penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan, namanya penjumlahan. Pasti dia ditambah. Kalau pengurangan ya dikurang. Tapi karena dia penjumlahan maka dia ditambahkan. Oke. Nah, 5 tambah 2. Perhatikan dulu angka 5 ini. Oke. Maka dia dimulai dari 0. Dari 0 ini ditarik garisnya ke 5. Oke, selanjutnya 5 tambah berapa? Tambah 2, berarti habis 5, 6, 7. Ada 2 ya, habis 5, 6, 7. Nah, 0 ke 5 ini sama dengan A atau awal ya. Sementara B ini posisi akhir, A awal. Maka 5 ditambah 2, kita mulai dari 0, 5 ditambah 2 itu sama dengan 7. Maka 5 ditambah 2 sama dengan 7. Habis 5, tambah 1, 6. Tambah 2 dia 7. Maka garis terakhirnya itu dari 0 sampai 7
7. Maka 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, selanjutnya masih menyelesaikan penjumlahan dengan garis bilangan. 6 ditambah 3. Maka kita tarik garis dari 0 sampai 6. Ya, kita tarik garis dari 0 sampai 6 dulu. Ini posisi A. Oke, 6 ya. Ini posisi A awal. Kemudian tambah berapa dia? Tambah 3. 6 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Maka posisi B itu di 9 ya. Posisi B itu di 9. Oke, kita perbaiki dulu garisnya. 6 tambah 1 tambah 2 tambah 3. Maka dia adalah 9. Maka bisa kita tarik, ternyata 6 ditambah 3 itu sama dengan 9. Boleh dituliskan, oke? Bisa ya anak-anak teacher ya? Nah, next. Oke, ini motif bunga ya. Nah, di sini Siti membantu ibu merapikan lemari baju. Ayo, siapa yang suka bantu-bantu mamanya? Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Nah, anak-anak teacher juga memiliki batik kan? Motifnya apa? Bunga-bunga kah? Iya, kalau batiknya Ibu Siti itu adalah motif bunga-bunga. Nah, Siti pun memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu Ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Jadi, anak-anak teacher boleh menggambar motif seperti ini. Motif batik, motif bunga, gitu ya. Nah, selanjutnya, oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk subtema 2, yaitu masih subtema 3 pembelajaran 2, masih menyayangi tumbuhan, ada di halaman 119. Di sana keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Bayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Nah, setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajiban tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak atau keluarga inti ya, ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah itu apa, teacher? Ya, melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kemudian kalau ibu apa kewajibannya, teacher? Merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga, memasak, gitu ya. Nah, kita juga sebagai anak memiliki kewajiban. Apa kewajiban kita, teacher? Menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukan di rumah. Contohnya kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Jadi, selain menghormati orang tua dan belajar dengan tekun, ternyata Dayu masih memiliki tugas. Apakah anak-anak teacher juga memiliki tugas seperti Dayu? Mungkin dia menyapu rumah, atau menyiram bunga, atau menutup jendela, atau memberi makan adik, gitu ya. Memiliki
kewajiban. Nah, hak itu apa, teacher? Hak itu yang kita terima. Misalnya setelah kita melakukan pekerjaan, ada haknya gitu ya. Mungkin kita mendapat hadiah atau mendapat sesuatu dari orang tua kita. Oke. Nah, di sini ada bacaan tentang membuat dan merawat tanaman gantung. Bisa kamu lihat buku kamu halaman 121 sampai 122. Nanti kita bahas di Zoom meeting ya. Kita nanti melakukan percakapan ini di Zoom meeting. Ini dia nanti caranya untuk merawat tanaman gantung dan memanfaatkan botol bekas ya. Wow, cantik sekali, teacher. Ya, oke, next. Nah, setelah itu yang terakhir adalah melakukan kegiatan memutar dan menekuk badan dalam permainan. Buku kamu ada di halaman 124 dan 125. Perhatikan gambar yang ini. Gambar pertama di halaman 124, Edo sedang memutar kepalanya. Boleh diputar ke kanan, boleh diputar ke kiri. Ya, ke kanan dihitung 1 sampai 4. Ke kiri juga 1 sampai 4. Setelah itu di gambar kedua, Edo sedang memutar lengan. Nah, memutar itu boleh maju ke depan, boleh balik ke belakang dengan hitungannya tetap 1 kali 4 ya. Nah, misalnya ke depan 1, 2, 3, 4. Nah, balik lagi ke belakang. 1, 2, 3, 4. Itu namanya memutar lengan. Nah, di halaman 125, gambar ketiga. Edo sedang memutar pinggang. Nah, lihat pinggangnya diputar sampai dihitung 1 sampai 4. Ayo, boleh dipraktekkan ya. Oke, selain itu di sampingnya Edo sedang memutar tumit. Lihat tumit itu. Diputar hitungan 1 sampai 4. Next, gambar selanjutnya, Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada, kakinya yang kanan dan setara dengan dada ya. Dihitung 1 sampai 4. Selain itu, Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di depan dada. Nah, habis kaki kanan, kaki kiri itu dihitung 1 sampai 4. Yang terakhir, Edo sedang menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang. Ayo, hitung 1 sampai 4. 1. Oke. Dan yang terakhir, Edo sedang menekuk kaki kiri dan diletakkan di belakang. Nah, ini dia yang menjadi tugasnya. Perhatikan halaman 125. Yang menjadi tugasnya adalah, oke, teacher kasih, mempraktekkan memutar pinggang. Ini, memutar pinggang. Selanjutnya, menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Yang ini juga, yang ada teacher kasih tanda. Dan yang ini juga, menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang. Ini anak-anak teacher buat dalam bentuk video, ya, video singkat. Yang pertama itu, atau buku kamu halaman 125, memutar pinggang, atau halaman 125, perhatikan memutar pinggang, kemudian di bawahnya, menekuk kaki kanan di depan dada, dan di bawahnya lagi, menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang. Teacher akan mempraktekannya terlebih dahulu, maka tonton video ini sampai selesai ya. Nanti di akhir video ini ada video teacher. Boleh kamu lihat, boleh kamu tirukan, dan direkam dalam bentuk video singkat. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, yaitu menulis di halaman 126. Menulis di buku tulis ya nak ya, yang di halaman 126. Rangkaian gerak memutar dan menekuk. Nah, ini dia kamu tulis ada 1 sampai 6 yang ada di halaman 126, tulis di buku tulis. Yang tugas kedua ya tadi mempraktekkan dalam bentuk video singkat, gerak memutar dan menekuk seperti video teacher. Lagi teacher akan share. Oke, itu saja yang menjadi pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak teacher dapat memahami tujuan pembelajaran kita.
Akhir kata kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan jika hari ini boleh kami lalui dan kami telah selesai belajar. Kiranya apa yang disampaikan teacher boleh kami pahami dan kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak teacher, sekarang kita akan mempraktekkan gerakan memutar badan dan menekuk badan. Yang pertama adalah gerakan memutar pinggang. Kita hitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Gerakan yang kedua, kita menekuk kaki kanan dan diletakkan di depan dada. Kita hitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Dan gerakan yang terakhir adalah menekuk kaki kanan dan diletakkan di belakang. Kita hitung 1 sampai 4. 1,